masalah keputusan hakim untuk menentukan bahwasanya persidangan itu uh, dilakukan secara tertutup. Mungkin itu aja dulu kali ya. Jadi untuk hakim berhak untuk melakukan persidangan secara tertutup itu sudah diatur di KUHP. Di pasal 153 ayat 3 itu diatur bahwasanya hakim berhak melakukan persidangan tertutup apabila di situ terkait ada kejadian asusila ataupun tentang ada anak-anak di situ ya, ada anak-anak di situ. Jadi hakim bisa untuk melakukan persidangan secara tertutup. Nah, kalau dalam hal kericuhan tadi yang saya lihat sekilas di YouTube, saya lihat tadi, itu jujur saya sebagai pengacara, sebagai seorang pengacara, saya malu ya melihat kejadian tadi itu saya malu karena kalau saya lihat orang-orang yang ada di situ yang melakukan kericuan itu pengacara sendiri. Jadi seperti kita tahu pengacara adalah uh, officium nobile ya. Jadi uh, pengacara itu terhormat gitu loh. Tapi kok langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi saya lihat di media itu tidak mencerminkan hal tersebut. Jujur saya malu lah. Pantas tindakan-tindakan mereka tadi itu pantas untuk ya jujur itu contempt of court. Jadi penghinaan pengadilan lah, penghinaan peradilan. Itu udah diatur di pasal 217. Jadi segala sesuatu yang mengganggu tata tertib persidangan itu bisa dipenjara gitu loh. Jadi barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya, di sini hakim sedang menjalankan tugasnya untuk melaksanakan peradilan. Dan mereka menimbulkan kegaduhan di situ. Jadi itu udah pantas untuk dipenjara, ada pidananya di situ di KUHP udah diatur, di KUHP udah diatur, di KUHP pasal 217 itu udah diatur. Jadi saya jujur sebagai seorang pengacara, saya malu sekali melihat kejadian tadi itu. Apalagi kejadian-kejadian tadi itu dilakukan oleh pengacara-pengacara yang dalam hal ini senior ya. Kita malu lah melihat pengacara seperti itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Jelek contoh buat pengacara-pengacara muda ke depan. Jadi seperti itu. Kalau nggak salah diatur di 217 itu memang nggak terlalu lama ya, 3 minggu ya. Cuman ya bisa dijerat pasal-pasal yang lain mungkin ya. Tapi yang jelas di 217 KUHP itu jelas ada penjara. Waktunya saya kurang pasti tapi ada itu. Ada ancaman pidana penjaranya ada. Apa yang dilakukan dia hari ini itu beda ya. Tidak pengaruh ke putusan hakim untuk permasalahan dia yang ini. Cuman jujur ya hakim tadi sampai walk out karena memang suasana udah gaduh mungkin ya. Saya nggak ada di sana, saya nggak melihat di sana. Kalau masalah hakim walk out itu haknya hakim. Hakim mau walk out, mau melanjutkan persidangan, tapi mungkin hakim di sini melihat situasi udah nggak kondusif, makanya dia walk out. Kalau hakim walk out itu udah haknya hakim, terserah hakim. Dan kalau saya lihat sudah pantas tadi itu hakim sampai walk out karena udah gaduh seperti itu. Sampai ada yang naik ke atas meja, itu kan bikin malu sebenarnya itu. Kita sebagai pengacara kita malu lah melihat hal-hal seperti itu. Betul, betul. Saya Setuju lihat nggak? itu betul sekali, setuju sekali itu. Setuju sekali. Ada kok, pasalnya ada kok. Tinggal diproses saja itu. Pasal 207 juga diatur
Barang siapa dengan sengaja di muka umum secara lisan, tulisan, menghina suatu penguasa atau badan badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Udah bisa banyak, ada lebih dari satu pasal yang bisa dikenakan. Jadi saya rasa itu uh, udah pantas lah ditindak. Pengacara-pengacara seperti itu bikin malu. Dewan Kode Etik dari Asosiasi Pengacara dari Pradi dalam hal ini kita juga bertindak untuk menindaklanjuti kejadian hari ini tadi. Itu bikin malu banget. Itu kalau masalah pencopotan itu udah wewenang dari Badan Kehormatan. Jadi ada dewan kehormatan di organisasi advokat, mereka lah yang berhak menentukan itu. Oke. Seperti tadi saya bilang, di KUHP pasal 153 ayat 3 itu disebutkan bahwasanya hakim berhak untuk menentukan sidang ini sidang tertutup apabila ada hal kesusilaan yang dibicarakan. Mungkin hakim menilai di situ ada hal kesusilaan yang akan dibicarakan. Makanya dilakukan secara tertutup. Jadi saya rasa itu udah langkah yang tepat sekali. Kalau memang di situ ada peristiwa kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Cuman kalau saya lihat tadi mungkin mengenai kesusilaan yang ditekankan oleh hakim. Makanya diambil tindakan untuk melakukan sidang secara tertutup. Dan saya rasa kalau memang itu kesusilaan, memang ada kejadian seperti itu, harusnya Rasman juga mendukung itu, bukan malah minta terbuka seperti itu. Karena kan itu aib ya, nggak bagus lah, diketahui umum kan nggak bagus. Jadi saya rasa udah pantas hakim melakukan sidang secara tertutup, udah pantas, sudah betul sekali udah. Untuk tindakan hari ini ya tadi itu 217, 218 udah jelas di situ. Dua pasal itu. Jadi kalau pendapat saya mengenai kejadian hari ini tadi, respon saya jujur sebagai seorang pengacara saya malu. Saya malu melihat senior-senior tingkah lakunya seperti itu. Saya malu sekali melihatnya. Jadi saya harap untuk senior-senior yang lain ke depan kita kasihlah contoh-contoh junior ini yang lebih baik. Contoh yang bisa dijadikan tauladan. Bukan senior nggak bisa dijadikan tauladan seperti itu. Tingkahnya seperti bukan seorang pengacara. Itu yang bikin saya kecewa sekali. Ya mudah-mudahan ini jadi contoh, jadi pelajaran buat kita selaku pengacara ke depan untuk bisa lebih baik dan tidak mencontoh hal-hal yang jelek seperti ini. Itu aja.